Rahayu, Rahayu, salam budaya. Kali ini Kang Bin akan bercerita tentang sebuah kisah yang seusia saya atau seusia bapak saya atau om-om saya sudah biasa. Tetapi untuk anak-anak saya dan juga ponakan-ponakan saya mungkin belum biasa. Judulnya apa? Judulnya adalah Timun Mas. Jadi ceritanya begini, pada suatu ketika, hiduplah seorang janda. Dia hidup seorang diri, dia ini bernama Nyai Srini. Nyai Srini setiap hari berdoa kepada Dewata. Wahai Dewata, aku mohon dengarkanlah doa hamba. Tolong, please, beri hamba keturunan, supaya keturunan Anda bisa meneruskan warisan budaya hamba. Saking kusuknya berdoa, malam hari dia tertidur, mateklu. Dia bermimpi. Dalam mimpi itu, dia diberikan biji cucumber, biji timun maksudnya, yang perintahnya adalah untuk menanam biji itu. Kemudian pagi hari Nyi Srini menanam biji timun itu. Setelah ditunggu beberapa saat, tumbuhlah biji itu menjadi pohon timun. Makin besar, akhirnya berbuah. Dan setelah berbuah, dia memeriksa buahnya. Waduh, ya ampun, alhamdulillah ini sudah berbuah. Setelah itu timun itu didoakan. Setelah didoakan ternyata dia muncul menjadi seorang gadis yang sangat cantik sekali. Ada yang laki-laki, baik yang masih single maupun double, pasti akan semerintil kalau dia ngidul, Anda milu ngidul. Ngalor, para perjaga ini juga ikut ngalor. Pokoknya jangan luar biasa moleknya. Kemudian suatu saat Nyi Srini ini berpikir dalam hati, dia ingat pesan dari si raksasa. Wahai Mbah Rondo, Nyi Srini, setelah kamu menanam dan akhirnya mempunyai anak dari timun itu, berilah dia nama Timun Mas. Baik, raksasa, lalu apa yang harus aku lakukan? Waktu itu ya, dalam mimpi. Setelah itu, jangan lupa, ketika tiba saatnya, aku pasti akan meminta kembali. Setelah ingat dengan itu, Mbok Rondo langsung berpikir, aduh, ini sebentar lagi anakku si Timun Mas yang molek ini akan segera diambil. Bagaimana caranya ya? Akhirnya dia menghadap seorang pertapa yang winasis, seorang pendeta. Wahai pendeta, aku memiliki masalah. Bagaimana caranya pendeta supaya anakku yang molek ini tidak diambil lagi oleh si raksasa? Begini. Aku akan memberikan engkau 4 sarana. Yang pertama adalah timun, yaitu biji timun. Yang kedua adalah jarum. Yang ketiga adalah garam. Lalu yang keempat terasi. Itu adalah sarana. Lemparkan satu persatu ketika si timun emas dikejar oleh raksasa. Baik pendeta, lalu dia berpamitan pulang dan menemui putrinya yang molek. Timun Mas, iya ibu, sekarang kamu segera pergi. Kamu harus lari sekencang-kencangnya, sebab raksasa sudah ada di belakang. Dia siap akan mengambil kamu. Loh, terus ini saya harus bagaimana ini ibu? Kamu akan saya berikan 4 sarana. Yang pertama adalah biji timun, sebarkan. Apabila masih dikejar, sebarkan lagi yang kedua, yaitu jarum. Apabila masih dikejar lagi,
sebarkan yang ketiga yaitu garam. Dan apabila masih dikejar lagi, sebarkan terasi. Ayo segera pergi. Dia lari, sana kemari, dan dari kejauhan itu sudah ada raksasa. Timun Mas, kamu di mana? Wah, pergi lagi. Lalu disebarkan yang pertama. Apa tadi sebaran yang pertama? Biji timun, piur. Jadilah ladang timun. Bun. Wah, monggo Kang Rike. Kok ini janur gunung ke sini? Iya ini. Dari mana ini tadi? Gini Kang Bin, saya itu tadi itu dari rapat RT. Oh, rapat RT. Tapi ini online. Pasti, online ya? Iya. Zaman sekarang itu semuanya serba online. Iya. Tadi itu saya dari kejauhan. Dari kejauhan? Pas mau kesini ngelihat Kang Bin ini kok ngomong tentang timun mas. Iya, saya dongeng untuk anak-anak milenial. Wah, kebetulan. Kebetulan soalnya saya kemarin itu habis online juga di media saya itu yang namanya Facebook itu. Oh iya, saya juga timun punya. Mas. Iya. Oh, luar biasa loh itu. Ya, Memang sudah. Gimana? Lah itu tadi itu baru mau ngepiuri, aku ngepiurkan yang pertama itu biji timun. Oh iya. Iya, biji timun, malah timunnya dibrakoti sama ini si raksasa ini Janu ini celutai. Wah iya, biji timun, Wah. jarum, Jarum, ya toh, terus garam, terus yang Wah. terakhir terasi. Wah, itulah ya enak banget tuh. Iya. Seger. Tapi gini Kang Bin. Habis saya kan juga baca itu. Oh, Itu kan timun mas itu seperti ini. Jadi ribut. dia itu kembangan dari kisah Panji. Oh, Panji. Tapi kembangan sudah Kembangan, ya? lama. Jadi kisah Panji itu kan muncul sejak zaman Kauripan, Kediri, terus puncaknya itu akhir Majapahit. Oh, Saya mencoba untuk melihat kisah ini dari perspektif yang berbeda. wah, perspektif itu diperes apa gimana? Perspektif itu kayak ini loh, teman-teman desain interior, Woi. teman-teman arsitek, teman-teman teknik sipil. Oh, iya. Gambar itu kan kadang-kadang pakai proyeksi, pakai perspektif. Nah, kalau kita sejak zaman dulu itu tahu melihat timun mas itu dari melihatnya dari bawah. Dari bawah. Perspektifnya di bawah. Nah, sekarang coba kita melihat dari atas. Dari atas. Dikembangkan. Dikembangkan. Ketok, jebar. Jebar ya itu ya. Lebih luas. Wow, Jadi gini, oi. sebetulnya ternyata yang namanya kisah Timun Mas itu ada kisah yang menceritakan tentang harapan bangsa, tentang kemandirian pangan. Iya. Timun itu pangan oh ya? Ah, iya. Nah, setelah kemandirian pangan berjalan, maka terjadi kemandirian energi. Energi itu bambu berarti? Wah, Itu dibakar? Oh, Melayu. jadi gini ceritanya. Ada harapan. Iya. Besok kalau kita atau orang tua, bapak ibu itu bercerita pada anak-anak, cucu-cucu atau keponakan itu memperlebar wawasan. Oh, biar luas. Kita balik. Oh, kita balik. Kita balik ceritanya itu dibalik ternyata ada kunci-kunci yang bisa terkuak. Oh, Bisa dari membuka. cerita itu? Oh. Pengen tahu? Oh, misalnya gimana Ya, itu? jadi gini. Yang namanya Mbok Srini Bu Srini, atau ya. Nyai Srini tadi Oh, iya. itu saya mempersepsikannya sebagai Ibu Pertiwi. Oh, ini. Oh, Ibu Pertiwi ini. Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi yang Luar sudah biasa. lama mengharapkan munculnya seorang anak. Iya. Nah, anak yang namanya Timun Mas itu saya persepsikan sebagai hasil yang mempunyai nilai bagi kehidupan. Oh, ini adalah hasil ini. Iya, lah, kalau sudah Timun Mas. bernilai bagi Ibu Pertiwi atau Mbok Srini itu tadi itu. Mm-mm. Nah, kalau mau dia caplok sama raksasa, mau diambil sama raksasa ya jelas nggak mau toh. Karena apa? Karena
Mbok Srini itu sudah memupuk, Iya, ngupokoro. ngupokoro, sudah memuliakan, nyirami, nyirami, nyaponi ben isuk, nyaponi. setiap malam disaponi. Oh iya. Inilah kok mau diambil. Wah. Ya jelas nggak mau. Maka dia mencari yang namanya pendeta atau pertapa. Zaman dulu itu pertapa. ini. Pertapa kira orang yang winasis toh. Wah, Orang iya. yang waskita toh. Betul. Gitu. Nah, karena sudah ke sana diajak sekalian Timun Mas, maka diberikanlah 4 tadi itu. Oh ya, 4 sarana itu 4 ya. sarana tadi itu. Nah, ternyata bagi saya ini saya persepsikan 4 ini adalah simbol kemandirian. 1 biji timun. Biji timun. Ketika disebar oleh Timun Mas. Wah, Terjadilah, wah, Pure. kepotong, harus dimakan loh ya. Nah, jadi kebun timun yang luas. Ini jadi kebun timun. Raksasa yang namanya raksasa ya, rakus ya. Iya. Jadi dia makan sepuas-puasnya. Iya. Tahu Timun Mas Ramus. bisa lari. Lari. Nah, tapi ini dibalik. Ceritanya dibalik. Iya. Coba. Dibalik lagi. Ternyata yang namanya buah-buahan, sayur-sayuran, makanan, padi, telo kependem, telo kesampar, telo rambat, Gemantung. wah, yang jelas padi, buah-buahan, buah-buahan. itu dari biji. Oh ya, dari biji itu. Dari biji. Nah, ini kan sebetulnya harapan bagi generasi bangsa ini untuk mulai memuliakan biji. Oh, Biji-bijian. memuliakan. Nah, lalu sudah memuliakan biji-bijian, Ya, lalu sudah. tetap dikejar sama Tetap raksasa, dikejar lagi. disebar yang namanya jarum. Jarum, pure. Jadi papringan, Papringan. hutan bambu. Ternyata Iya. kita balik. Dibalik lagi ya. Tahu kan yang namanya bambu itu Bambu. itu Iya. kan seringkali kita akan menemukan bulu bambu jenenge apa? Lugut. Lugut. Nah, lugut. Lugut. Nah, lugut itu kan bikin gatel, bikin Guatel. wah, segala macam itu. Ngeri itu kan. Nah, itu terdapat di bambu. Oh. Nah, kita diminta untuk memuliakan keanekaragaman hayati, Hayati. pohon-pohon dan Pohon-pohon. segala macam. Oh. Kita tahu sekarang bambu itu kalau diolah bisa menjadi baju, Baju. bisa menjadi rumah, Rumah. bisa menjadi kerajinan. Kerajinan. Malah ada temen yang membuat arang Arang dari bambu. bambu. Wah, sekarang sumber energi juga. Sumber energi. Nah, tetap raksasa tetap doya lagi. tetap dikejar. Nah, kemudian disebarkan Garam pure. jadi samudra luas. Samudra. Kiblah. Kimplah ya raksasa, kimplah. Iya, Raksasanya wah. lanang. Nah, kimplah. Tetap renang. Oh, renang. Sudah les kok. Oh. Nah, Siap. dia tidak tahu apa Iya. yang ada di samudra itu. Tidak tahu. Tetapi bagi generasi sekarang harus diberitahu bahwa yang namanya garam itu asalnya Dari laut. laut. Maka dibikinlah tambak-tambak garam. Tambak garam. Kita diminta untuk mulai memuliakan petani. Petani garam dimuliakan. Memuliakan. Kemudian hasil dari samudra pun masih bisa dimaksimalkan. Dimaksimalkan. Mineralnya tuh banyak sekali. Banyak itu ya? Kok. Mineral itu bikin sehat tuh itu kan. Wah, sehat. Mineral ya. tuh. Mineral. Oh. Aduh ya. Nah, tetap bisa berenang, Berenang. mengejar, disebar yang namanya Terasi. terasi. Pure. Sepele, tapi ternyata ketika disebar terasi mungkin rasanya bersin-bersin. Wah, Ketika matanya membuka ternyata yang terjadi dia ada di tengah lumpur. Nah, ini kita juga bisa membalik bahwa ternyata yang namanya terasi terasi. itu kan hasil dari tambak. Oh, tambak ya. Oh, belum fermentasi tambak dulu. Tapi tambaknya beda sama tambak yang itu garam. Garam Ini beda ya? tambak ikan kecil-kecil sama Kecil-kecil. rebon udang itu. Nah, ketika sudah jadi difermentasi, Jadi, diolah jadi terasi. Ini terasi. sepele, tapi ternyata di cerita ini menjadi kunci. Oh iya. Gitu. Di mana raksasa itu kemudian tenggelam. Tenggelam. Blesek. Nah, tenggelam tidak Wes. bisa ngapa-ngapa lagi, selesai. Selesai. 4 ini tadi sebetulnya simbol bahwa kita perlu memuliakan dan mengolah
Biji-bijian. hal-hal yang ada di Ibu Pertiwi ini Oh, biar tidak direbut oleh raksasa. oleh raksasa. Jian iki. Nah, raksasa itu siapa nggak tahu. Nggak tahu. Iya. Celutak itu. Celutak. Nah, kemudian kemandirian pangan akan terjadi. Kemandirian. Oh. Nah, kalau sudah ada kemandirian pangan, biasanya kemandirian energi, Energi. itu juga mengikuti. Buktinya apa? Timun Mas bisa lari kenceng, Bisa lari. selamat. Wes. Wah, wah, Iya. terus setelah itu ada yang bikin arang dari bambu. Oh, Wah, iya. itu juga energi. Energi. Siapa tahu nanti dari itu bisa jadi listrik. Oh iya bisa itu. Oh, bisa. Sumber listrik. Wah, macam-macam. Nah, jadi sebetulnya bangsa kita ini bisa makmur ketika kita mandiri Mandiri. pangan, Pangan. mandiri energi. Energi. Nah, satu lagi besok Apa kita itu? akan tak kasih tahu Apa itu? kemandirian air. Air. Nah, Pangan, energi, air. Nah, maka ketika kita melihat kisah-kisah Nusantara, kita bisa melihat lebih dalam lagi, tidak cuman nilainya kejujuran, nilai gotong royong, tapi bisa lebih dalam dari lebih dalam itu. yang sifatnya itu nasionalisme. Itu tentang kemandirian. Kemandirian. Rayo. Berarti saya cerita itu ada gunanya. Apalagi kalau anak-anak diajak untuk mengikuti, wah ya itu, mengalami. Oh ini garam, oh ini terasi, oh ini. Wah, ini tuh. Nah, semoga bangsa kita ke depan itu bisa gemah ripah, loh jinawi, wibawa mukti. Rahayu.